Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini dengan Bang Davin Nadio selaku pengurus Lokos Film ya Bang ya. Dengan tema kita yang masih sama, yaitu ruang ekspresi perfilman. Berarti artinya memang film ini adalah salah satu wadah kita untuk memberikan ekspresi kita ya Bang ya. Menuangkan apa yang mungkin karya yang sudah kita buat dan dimainkan mungkin dan dibikin bentuk sebuah film dan disajikan kepada para pemirsa. Gitu. Tapi aku tanya pertama kali, berarti Abang melihat peluang di industri kreatif, khususnya mungkin di film atau mungkin sudah lama di musik juga gitu, bisa di spill nih peluang-peluang apa yang Abang lihat pertama kali? Kalau peluang itu sebenarnya terjadi ketika saya sudah di dalam ini. Walaupun saya tidak tahu pasti peluang ini benar adanya atau tidak. Jadi benefit maksudnya apa yang didapat benefit apa yang didapat gitu kan. Sebenarnya dilandaskan karena memang senang musik, karena senang di dunia industri kreatif yang kayak film kayak gini. Karena memang aja suka, jadi sebelum pas terjun pertama kali nggak mikirin peluang. Artinya profit nggak profit, yang jelas jalan aja karena memang senang kan, karena memang senang. Nah ternyata pas di dalam ini menyadari bahwa zaman itu makin lama semakin digital. Apa-apa tuh butuh didokumentasikan. Ibaratnya kalau kita bikin laporan tuh nggak valid kalau nggak ada pub, kalau bahasa sekarang kan. Kalau nggak ada hasil dokumentasinya. No pic hoax. Nah, no pic hoax kalau kata orang sekarang kan gitu. Jadi ternyata di dalam sini bisa memunculkan peluang-peluang secara ekonomi. Berarti setelah terjun nih ya? Setelah terjun baru sadar, oh ada peluang-peluangnya nih, ada gitu loh. Dan karena sebenarnya juga peluang ini sangat apa ya? Kalau saya secara pribadi sangat menguntungkan saya, karena saya basicnya pemalas yang handal. Pemalas yang handal. Jadi aku mau nebak tadi pemusik yang handal. Oh tidak. Basicnya pemalas yang handal. Karena kenapa pemalas yang handal? Jadi saya selalu membuat misal dapat satu pekerjaan, misalkan mendokumentasikan kegiatan apa gitu. Jadi saya harus menyelesaikannya dalam 2 hari, 3 hari itu harus cepat beres. Karena saya tidak mau kemalasan saya terganggu. Iya. Ternyata kata teman, itu bagus malah katanya kan. Karena kamu nggak numpuk pekerjaan lah bahasanya gitu. Ternyata cocok di dunia ini, memang cocok sama saya. Saya nggak bayang kalau misalkan saya nggak terjun di dunia film, nggak terjun di dunia musik, karena kerjanya kan bahasanya cuma sekali hantam post-pro segala macam selesai gitu kan, sambil nunggu project selanjutnya gitu. Berarti mungkin secara peluang juga, artinya peluang waktu juga Abang dapatkan benar. Gitu ya, kebebasan Abang dapat. Artinya kan tidak terikat ya. Tidak terikat. Kalau kita ngantor kan Bang jam 8 sampai jam 5 gitu kan. Nggak ada kerjaan kita harus stay. Iya gitu benar. Kalau Abang per project kan. Per project bahasanya mungkin. Project gede. Tenaga gede juga maksudnya gitu kan, dan semuanya kita harus tuangkan di sana, entah itu ide, entah itu waktu mungkin gitu kan. Gitu. Nah, kalau tantangan nih, kalau ditanya tentang tantangan, artinya maksudnya peluang di sana kan artinya banyak nih, plusnya banyak dari waktu, mungkin secara material juga ini bisa dibilang dikatakan bisa 2-3 kali lipat ataupun bisa kurang juga nih dari para pekerja kantoran biasanya kan kayak gitu kan. Nah, kalau Abang melihat tantangannya kayak gimana? Tantangannya yang jelas ketika tidak ada ketika tidak ada project lanjutan. Iya. Jadi kami cuma bisa meminta sama yang di atas kan berarti kan. Tolong ya Allah, token udah bunyi ya Allah. Paling gitulah. Cuman tantangan selanjutnya juga karena project kan tidak pasti lah ya. Maksudnya tidak terjadwal, kita nggak bisa jadwali juga kapan project itu akan datang lah kan. Yang kedua ya kalau misalkan kayak kami ini ya harga teman. Tapi dia tidak menganggap teman. Iya. Kayak gitu. Kadang kan, kita ngomong kita di Bengkulu nih termasuk kota kecil juga Bang. Kecil. Artinya apresiasi juga kurang dong. Apresiasi kalau awal-awal dulu iya. Cuman sekarang mungkin kawan-kawan sekalian juga sangat menyadari bahwa dunia perdokumentasian ini begitu pentingnya. Jadi sekarang apresiasinya meningkat. Jadi bahasanya sekarang tuh udah nggak banyak nawar. Kasih sekian, ibaratnya kalau misalnya nggak cocok sama kita, mereka cari yang lain.
yang harganya lebih masuk akal dan tidak akan menawar. Oke. Intinya gitu sih. Iya, Udah iya. aman lah kalau sekarang, zaman sekarang. Nah, kalau tantangan tadi abang bilang tadi kalau misalnya tidak ada job nih misalnya gitu, gimana, jemput bola kah? Atau gimana? Maksudnya ada strategi sendiri kalau misalnya dari entah itu bisa dikaitkan dengan musik juga ya? Oh iya, Abang ya. ya gitu. Kalau jemput bola itu kadang-kadang dilakukan tergantung ketemu sama siapa dulu lah bahasanya. Kalau misalnya kalau saya di musik ngeband, inget nih, oh ini banyak job nih, Iya, iya, tempel. Bang, ada job dokumentasi, Iya, iya. oper lah, Iya, gitu-gitulah iya. bahasanya. Dijemput bola atau sembari mengisi kekosongan kami yaitu bikin konten di Instagram atau di TikTok gitu. Bang. Iya, iya. Berarti tetap berkarya ya, walaupun mungkin tidak enggak benar-benar pure project, tapi tetap ada mungkin karya-karya pribadi yang selalu disajikan ya. Iya, ya ada yang tetap disajikan. Karena biar bahasanya mungkin karena komunitas tadi kita tetap bisa mengasah sense dalam membuat filmnya lah, ya. Iya. Walaupun versi kami gitu kan, Iya, versi komunitasnya Versi gitu. komunitas gitu. Berarti kalau target segmentasinya juga, andaikan kalau ada korporat misalnya yang di Bengkulu lah ya, korporat lokal yang mau kerjasama, siap dong berarti? Siap, karena komunitas kita sudah berbadan hukum. Oh, udah berbadan hukum. Sudah berbadan hukum. Berarti dari mulai mungkin naskah atau apa dan lain sebagainya, itu berarti kalau misalnya kontrak sama korporat berarti siap gitu? Siap, Bang, siap. Karena kebetulan juga pun berbadan hukum pun karena kebetulan ada kawan yang ngajak kerjasama lah ya, partner untuk sebuah project yang dia bilang, Vin, kalau komunitas nggak bisa kita kalau tidak berbadan hukum katanya. Akhirnya temen itu sendiri yang bantu bikinin, yang bikin jalur segala macam, dibantu sama Bang Aldo yang dari Palembang, dari foundernya Lokos, dilegalkan akhirnya. Komunitas ini dilegalkan secara hukum. Jadinya itulah kita bisa mengambil atau bekerja sama ke beberapa corporate gitu, Pak. Iya. Oke, berarti udah bener-bener apa ya? Nggak harus, maksudnya kreatifnya tuh harus nggak boleh terputus ya? Iya. Tetap terus ya? Tetap terus. Gitu. Nah, kalau aku tanya tentang persaingan industri dari industri kreatif sendiri, khususnya mungkin di film gitu ya. Kalau Abang melihat bagaimana? Mungkin apakah perkembangannya seperti apa? Terus persaingannya kayak gimana nih? Gitu. Kalau saya pribadi sih yang terjun di dunia film di Bengkulu, sebenarnya saya tidak melihat persaingan. Sebenarnya, apalagi persaingan dari harga, dari kualitas. Karena bagi saya dari beberapa teman penggiat film juga, mereka punya genre yang berbeda, punya pasar yang berbeda. Bahkan pun kenapa saya bilang tidak ada persaingan, bahkan misalkan nih Lokos mau produksi film apa gitu, kita minta tolong sama teman yang lain kalau yang kurang. Oh iya. Begitupun kawan-kawan yang lain, ada juga kolaborasinya kenceng. Iya. Jadi tidak melihat persaingan. Ibaratnya kalau kawan dapat, kita biasanya diajakin tolonglah bantu di divisi inilah, divisi itulah, kurang lebih kayak gitu. Iya. Jadi enaknya Bengkulu dengan komunitas-komunitas di Bengkulu atau penggiat-penggiat film di Bengkulu dengan keterbatasannya alat, keterbatasannya SDM, ada gunanya, jadi kita saling berkesinambungan. Iya. Saling berkesinambungan gitu. Saling bantu juga. Saling ya. bantu jadinya. Toh berbagi rezeki nggak ada masalah Nggak lah ada ya. masalah, gitu. nggak ada Nggak masalah. masalah. Toh budgetnya ada, Iya. kalau mau dibagi, intinya gitu kan. Benar. Nah, yang aku ingin tanyakan lagi, kalau setelah industrinya, maksudnya artinya tetap berkembang dan terus berkembang sampai sekarang ya, walaupun tetap penggiat film pasti banyak. Gitu. Aku pengen tanyakan bagaimana proses mungkin ya pembuatan sebuah film gitu dari kacamata Bang Davin sendiri. Oke. Kalau dari kacamata saya pribadi dan kawan-kawan komunitas, produksi film itu pertama yang kami harus melibatkan yang di atas. Apa sih? Apa nih yang di atas nih? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami berdoa. Jadi pertama dengan keterbatasan biaya, keterbatasan alat dan sumber daya manusia, jadi kami memaksimalkan kondisi yang tidak bisa ditolerir. Misal, kami berharapnya kalau misalkan syuting secara profesional, kami butuh setnya hujan. Iya. Di dalam produksi ini kami membutuhkan setnya hujan. Kalau secara profesional kan hujannya bisa dibuat. Kalau kami kan enggak. Iya. Jadi tapi berharap ditahan kami- dulu, ceritanya Oke. ditahan dulu mungkin ya gitu. Oke. Karena kita keterbatasan waktu, kita harus break dulu, tapi nanti Siap. kita akan lanjutkan lagi bagaimana proses pembuatan sebuah film juga. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.